Tak ada boleh celah sedikit. Mereka yang ingin pemerintahan Prabowo Subianto terlihat gagal, langsung memanfaatkan kisruh program makan bergizi atau MBG sebagai peluru untuk menyerang. Tengoklah misalnya kasus di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang melibatkan dapur MBG milik seorang wanita bernama Ira Mesra Destiawati dan Yayasan Media Berkat Nusantara. Kedua belah pihak berseteru terkait masalah pembayaran sebesar hampir 1 miliar rupiah. Pemilik dapur mengaku rugi karena yayasan ingkar melakukan pelunasan. Tanpa butuh waktu lama, isu itu langsung masuk penggorengan dan dimasak sampai gosong. Narasinya mudah ditebak. MBG proyek bancakan gagal. Pemerintah tak becus mengurus rakyat karena banyak masalah. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, kasus di Kalibata itu tidak berkaitan langsung dengan BGN. Sebab permasalahan tersebut merupakan urusan internal antara yayasan dan pemilik dapur. Soal dana pun tak ada masalah, karena BGN sudah memberikan ke pihak yayasan di muka. Jadi gini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Kelurahan Gizi di Kalibata itu murni masalah internal mitra. Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Kalau mereka itu antara yayasan dan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra, dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Kemudian seluruh kewajiban Badan Gizi Nasional sudah diselesaikan. Bahkan untuk 10 hari ke depan itu kan sekarang sudah dikirimkan uang muka. Jadi kenapa program makan bergizi ini tidak saya setelah hari raya dilaksanakan? Karena kami sedang mengubah pola pendanaan. Jadi seluruh tagihan yang sudah ada itu diselesaikan di antara tanggal 8 sampai tanggal 14. Seluruh tagihan selesai, itu reimburse. Sejak diluncurkan Presiden Prabowo, program MBG memang kerap menjadi sorotan. Program untuk meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, ibu penyusui, dan balita ini dianggap sebagai langkah tidak strategis. Bahkan majalah Tempo edisi pekan ketiga April ini menurunkan laporan dengan narasi miring bahwa MBG hanya menguntungkan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan pendukung Presiden Prabowo. Setidaknya dari jumlah 438 yayasan yang menjadi mitra MBG, ada 7 yang disebut Tempo terafiliasi dengan pendukung Prabowo. Pendiri sekaligus Dewan Pembina Indonesia Food Security Review, Idewa Made Agung Kertanugraha menyesalkan tudingan Tempo yang disebutnya berlebihan. Padahal, kalau Tempo mau objektif, situs resmi BGN telah menyediakan informasi lengkap mengenai syarat, prosedur, dan tata cara seleksi mitra MBG. Siapapun yang memenuhi kriteria tanpa melihat latar atau kubu politik berhak menjadi mitra melalui proses seleksi transparan. Tuduhan bahwa program ini didominasi lingkaran Prabowo juga terbantahkan. Kertanugraha mengungkap, di Bali ada mitra MBG yang pendirinya terafiliasi dengan partai oposisi. Di Maluku Utara, mantan juru bicara calon Presiden Anies Baswedan adalah pendiri salah satu yayasan pelaksana MBG. Bahkan di Aceh, ada yayasan dipimpin tokoh masyarakat pendukung Anies. Semua itu menunjukkan yang menentukan adalah kompetensi dan komitmen, bukan azas nepotisme politik. Sampai pertengahan April, program MBG telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat, terdiri dari balita, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Setiap hari, ada 1.000 lebih dapur yang dikelola 438 mitra yayasan di berbagai wilayah. Status mitra MBG memang berupa yayasan, bukan perusahaan swasta pencari laba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah bentuk kelembagaan yang ditunjukkan untuk misi kemanusiaan dan sosial, tanpa insentif keuntungan pribadi atau korporasi.
Prabowo memang merancang MBG untuk kepentingan yang lebih besar ketimbang urusan yang disebut Tempo sebagai bancakan proyek. Niat mengatasi masalah malnutrisi dan stunting dengan menyediakan makanan bergizi diharapkan dapat meningkatkan kesehatan generasi mendatang, seperti Indonesia yang dia cita-citakan. Ini sesuatu yang tidak bisa saya terima di hati saya. Ada anak dikasih makan, telurnya dipotong, dibungkus. Guru, kenapa? Untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkis, dikasih tidak makan. Kenapa? Ibu saya di rumah. Di rumah nggak ada nasi. Dia bicara dengan tidak sedih. Dia bisa, ini tidak bisa terjadi. Saya nggak terima. Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya. Di sisi lain, program ini juga ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dari sekitar 1 menjadi 8 miliar rupiah per tahun, sehingga pelaku usaha mikro juga menguat. Tentu, tak ada gading yang tak retak. Tak ada program besar seperti MBG yang melibatkan banyak pihak bersih dari masalah. Tapi menilai sejumlah masalah sebagai bentuk kegagalan total juga tidak adil dan objektif. Bagaimanapun, pemerintah tak tinggal diam dan sebisa mungkin mengatasi setiap detail problem yang akan muncul. Berarti SPPG di daerah pun nggak ada kendala seperti ini, kok. Memastikan aja bahwa nggak ada kendala seperti ini. Kalau bilang nggak ada kendala, nggak mungkin lah ya. Tapi muncul ke publik atau tidak? Ada juga yang mirip seperti ini. Contoh yang di Bantaeng itu, yang sampai angkut-angkut barang. Ternyata setelah diselesaikan, barangnya dikembalikan. Cuma sayangnya, begitu angkut barang bikin konten, setelah damai nggak bikin konten. Padahal yang beredar, yang angkut-angkutnya, banyak publik yang melihatnya angkut-angkutnya, padahal udah selesai, 1 hari itu pun udah selesai. Begitu ada viral di media sosial, kami cek apa yang terjadi, ternyata sama seperti ini, hanya masalah salah paham aja. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan badan DJ, betul. Patut dicatat, data Lembaga Survei Nasional menunjukkan 79,3% masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan program MBG dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo. Survei dari Indikator Politik Indonesia juga mencatat 77,6% responden mendukung program MBG, dengan 86,5% diantaranya sudah mengetahui tentang program tersebut. Maka, sikap Prabowo jelas, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Segala macam ejekan yang menyerang dirinya tak membuat Prabowo berhenti. Dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Mesir beberapa bulan lalu, Prabowo memastikan program MBG tetap berlanjut. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia, pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya, dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu, nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Men of our time.